Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kehariban, kepangkuan junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan bahwa kita semua yang hadir di sini pada pagi hari ini akan menjadi bagian dari umatnya yang akan berhak mendapat syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah sama-sama kita ikuti pembacaan riwayatnya Maulid junjungan kita baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tim Hadra Mushola At-Tahirin. Kepada beliau kami persilakan. Shallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala
محمد يا ربي بلغ وسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة صل على محمد يا ربي وضع عن الصحابة صل على محمد يا ربي وضع عن الصلالة صل على محمد يا ربي وضع عن المشايخ صل على محمد يا ربي فارحم والدينا صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا صل على محمد يا ربي نخدم بالمشفع صل على محمد اللهم صل وبارك عليه صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
فزادهم طراء وبفضله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استدركه بشرف الخلق وللنبي صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا آمنا كالمدعو في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلى
jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang nanti akan dikumandangkan oleh Ustaz Haji Ismail Marjuki. Pada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان للمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan atas kehadiran seluruh jamaah pada kegiatan kuliah subuh Rabu pagi yang kita barengi dengan kegiatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh donatur para jamaah yang sudah mendermakan sebagian harta, pikiran dan tenaganya untuk kegiatan penyelenggaraan kuliah subuh Rabu pagi dan kegiatan Maulid di Mushola Tahirin pada subuh pagi ini. Terima kasih juga kepada seluruh tetangga. Terima kasih juga kepada segenap pengurus kuliah subuh Ahad pagi yang selama ini juga sering berkoordinasi. Saya sering berkoordinasi dengan beliau sehingga mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sebagaimana yang kita inginkan. Terakhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali keinginan dan semangat kami menyelenggarakan kegiatan ini mungkin tidak dibarengi dengan yang usaha maksimal. Kalau seandainya itu ada, kami mohon juga kami itu maaf yang seluas-luasnya. Tegur sapa ataupun barangkali nanti ada entengan yang dibawa. Jikalau seandainya ada yang kurang berkenan atau yang kurang bahasanya kurang dapat kali, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ini saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Munawir Ngacir. Pada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Buat YouTube. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli
ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para hujat, para asatidzah, bil khusus guru kita yang tidak ada catatannya di saya. Udah segini banyaknya suruh ngapalin kagak hafal. Dan juga ketua DKM Musola ya kira-kira begitu dah. Dan juga ketua sholat subuh gabungan kelurahan Jaga Karsa yang insya Allah mudah-mudahan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahadus minimah kepada para kiai, mohon maaf nggak saya sebut satu persatu. Insya Allah nanti barang-barang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Robbal. Dan juga kepada instansi pemerintah, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Rewe, Bapak RT. Ada Pak RT? Kalau hadir. Pak RT hadir? Nah kalau hadir saya doain mudah-mudahan tahun depan jadi lurah, amin. Di Palestina. Tiada undian kata dan ungkapan rasa yang paling indah melainkan kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan pagi yang sejuk dan indah ini ayah bunda, yang insya Allah mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran. Ada Garuda lewat, ya. Iya. Lah kan nggak di TV aja, di sini juga ada iklan ya. Lah durasi lumayan, nggak gitu. Alhamdulillah. Manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran, wa khataman nabiyyin. Yang datang banyak, yang jawab baru sepah. Padahal saya bacanya sudah ngeden-nged. Lah ya Allah, jamaah tahirin. Wa khataman nabiyyin. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salam salamullah ala Habib ala Yasin ala Yasin. Kasetnya habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Ya. Pak. Ya. Ini biasanya kelar sampai jam berapa? Yang bener jam 6, yang bener ya Allah. Hadirin wal hadirah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang maulid, maulud atau mulutan. Nah, ini ada 3 kata yang benar yang mana nih? Maulid apa maulud? Kedua-duanya benar. Kedua-duanya benar. Kalau maulid adalah waktu dilahir, sedangkan maulud adalah bayi yang dilahir.
Kalau manusia menolak dengan kelahiran, berarti sudah menolak qadarallahu, takdir dari Allah Subhanahu. Kalau manusia menolak maulid, berarti udah nggak ikut kita. Betul? Yang hadir di sini semuanya pernah lahir nggak? Lah ya, barangkali ada yang keluar dari pohon pisang, kan begitu? Ya Allah. Nah, kemudian bagaimana saat mengadakan maulid? Pertama ngumpulin orang. Lah kudu ngumpulin, ya nggak? Lah kalau nggak ada kumpul begini, saya ngomong dewek bagaimana? Lah iya, kagak dantak bener, ya nggak? Lah iya, kalau ngomong dewek dikirain saudara-saudara tiang musola, kan begitu. Masya Allah. Tuh, pertama ngumpulin orang. Tujuannya apa? Silaturahim. Rasulullah pun juga menyontohkan kepada kita. Understand? Udah ten aja deh biar cepet dah. Ya Allah, alhamdulillah. Orang yang silaturahim pertama umurnya pan. Yang kedua rizkinya Allah kasih langsung dengan cash. Betul? Lah kalau nggak datang ke musola atau hirin, belum tentu ada makanan di depan kita. Betul? Lah iya, hikmah itu silaturahim. Lah iya benar ya, iya, Masya Allah tuh hikmah orang silaturahim. Jadi pertama ngumpulin orang. Yang kedua mengadakan maulid, yaitu ada orang kaya. Betul? Lah kalau begini nggak ada orang kaya, bagaimana mau bisa kumpul, ya nggak? Kalau panitia nggak bisa manggil ke sono kemari, kalau nggak ada duitnya repot. Betul? Lah manggil hadroh emang nggak pakai duit, ya nggak? Lah begini nggak pakai duit. Ya Allah pakai, apalagi minjem son juga pakai duit, apalagi manggil ustad. Lah ini mah urusan Ustaz Matali kan begitu. Ya Allah tuh. Yang kedua adalah ada orang kaya. Kemudian yang ketiga syaratnya yaitu ada yang baca Al-Quran. Tadi guru kita, Masya Allah, suaranya ngeliuk-ngeliuk begitu. Ya Allah, dia adalah juara nasional. Kalau saya juara internasional. Lah ya kudu menang dewek, ya nggak? Lah Allah, begitu membaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswah. Lah kagak ada yang jawab, ya Allah. Saya baru kali ini baca Al-Quran dipelototin sama Ki-Aki. Ada benar. Ada yang baca uswatun, ada yang baca iswatun. Di dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti di situ dijelaskan wa bi kasril hamzati wa dummiha. Boleh dibaca kasroh, boleh dibaca dom. Understand? Ya udah ten aja biar cepet ini. Sampai jam berapa ntar? Saya orang pesenannya jam 5:30 kelar, kan begitu. Ya kan pada kerja semuanya, ya. Alhamdulillah. Boleh dibaca kasroh, boleh dibaca doma. Menurut Imam Asim nih, di dalam bacaan ini kaidahnya ini boleh ketika orang Indonesia yang diajarkan oleh para ulama kita adalah yang wajib adalah uswat. Understand? Terus dah yang ketiga ada yang baca Al-Qur'an. Yang keempat ada yang membaca sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi udah dibacain, Masya Allah. Al-Barzanji ada tiba, begitu ya. Kan dijelaskan di dalam Al-Barzanji begini. Pak. Masih hidup? Alhamdulillah. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Tadi dulu iklan dulu. Bilang kan repot, ntar nggak ngeliatin saya kan repot juga. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kandungannya 2 bulan ditinggalkan ayahnya, betul? Pak, ditinggal ayahnya. Jadi namanya yatim piatu malang nasibmu, kan begitu ya? Masya Allah. Boleh ya, munawir Roma Irama, ya Allah. Begitu ditinggalkan ayahnya, Masya Allah. Wa kana qad istanza bi akhwali bani Adi min ad-dha'ifatin najjariyah. Masya Allah, begitu ditinggal ayahnya, ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah. Lah kagak bisa nyanyi di mana-mana, bapak-bapak susah bener suruh nyanyi. Ya Allah, Abdullah
nama Aminah Abdul Abu Talib. Ini hadrunya kagak mau mukul barang-barang ini juga kagak mau lah. Gak coba ya Allah. Masya Allah. Ditabok lah orang dari tadi juga ditabok ya Allah. Ntar biar videonya pun juga cakep kan begono ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. وكان قد استهزأ بأقوال بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون شكمه وشقواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمن أن ينجلي عنه صداه. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur 9 ini namanya pisang kelutuk daunnya ngelembreh, yang ngaji ngantuk bibirnya dobleh kan begitu ya. Ya Allah, ada yang senderan begini begitu, Masya Allah. Begini aja masih ngantuk, bagaimana yang kagak rame, betul? Lah iya, Masya Allah. Itu orang sono, kalau orang sini insya lebih parah apaan. Masya Allah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur 9 bulan, Masya Allah, dihadiri oleh 2 wanita dan bidadari dari surga. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala la'usana sal Muhammad sallallahu wasallam sallallahu Muhammad sallallahu sallallahu ala Nabi Muhammad. Kalau bicara maulid kan bicara Al-Barzanji, betul? Ini mohon maaf kalau Al-Barzanji nggak manfaat, ini mohon maaf hari ini nggak bakalan dibaca. Ini kadang-kadang nyalah-nyalahin Syekh Al-Barzanji, disalahin, betul? Lah pinteran sama siapa? Sama Syekh Al-Barzanji. Nah begitu. Nah inilah kisah. Makanya setelah lahir, makanya Rasulullah diputerin di Ka'bah 7 keliling, 7 kali, ya kan? Makanya ahlaknya dicontoh oleh kita-kita. Makanya begitu anak lahir kita 7 hari, makanya dibacain Al-Barzanji, diputerin. Kenapa? Karena nyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Rasulullah, Masya Allah. Nah kalau di sini mau diputerin di Ka'bah kan kejauhan, modalnya juga banyak, ya nggak? Ya Allah, makanya begitu Rasulullah lahir langsung disambut. Asyraqal badarum lahus mara'aina qattu ya wajah sururi nabi rasul ya Nabi Muhammad. Makanya saya Al-Barzanji mengatakan anta syamsun anta badrun. Anta utawi panjenengan. Ngerti kagak nih? Ada orang Jawa? Orang Jawa? Ada orang Sunda? Ayo loba di dia. Ayo orang Sunda? Orang Batak? Ambon dan lain-lain sebagainya. 250 juta penduduk. Lah iya. Lah bapak-bapak cari bil kan begini gitu ya Allah tuh. Nah, lanjut nih. Lanjut nih. Nah, lanjut ya. Udah keluar belum nih semuanya?
Lantar di absen aja Kiai, absen aja depan terus sono atu-atu kan begitu ya. Allah, alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Anta syamsun, anta badrun, anta utawi panjenengan Kanjeng Nabi. Masya Allah. Setelah lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nyontoh akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya apa itu sunnah? Yaitu kebiasaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana nyontoh? Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits saya nyampein mungkin 1, 2 atau 3 saja. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits halaman 21, understand? Ya saja deh, agar cepat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, yaitu kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman Al-Hasimi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara apabila orang jamaah at-tahirin, mudah-mudahan kalau ingin hidup bahagia, antakuna, yang pertama antakuna zaujatu solihatan, mempunyai istri yang soleha. Istri bapak semuanya yang hadir udah soleha semuanya apa belum Pak? Alhamdulillah. Yang kedua wa auladuhu abrara, mempunyai anak yang soleh dan soleha. Kalau punya anak yang soleh dan soleha, mudah-mudahan orang tuanya didoa. Kalau yang masih hidup mudah-mudahan selalu taat sama Allah. Kalau yang sudah meninggal mudah-mudahan dapat doa dari anak Jangan jadi anak pinter. Nah, kalau anak pinter mah gampang aja. Ini orang pinter nih, anak pinter nih, anak pinter. Begitu ya Allah anaknya kagak bisa ngaji, anaknya pinter nih. Begitu orang tuanya meninggal, ziarah ke kuburan, bukan dianya yang baca, HP-nya yang baca. Ditaruh HP-nya, pas kebetulan ya HP-nya kusut. Lah begitu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Repot. Ya Allah, tuh kalau anak pinter. Lah kalau anak yang bener nih, mohon maaf, contohnya begini, disuruh naruh telur di meja. Nih kalau anak pinter bener, mestinya ditaruh di meja di tengah-tengah, bukan di pinggir. Kalau di pinggir itu namanya anak pinter doang. Iya, Masya Allah. Begitu ditaruh tengah, takutnya apa? Takut kesenggol Itu namanya anak dan juga makanya ini hasilnya, makanya ngaji sanga siji. Wa Allah, bukan sanga siji ngasa biji, bukan. Ya Allah, ngaji maksudnya apa? 91. Artinya apa? Di sini kalau misalkan kita ngajinya 1, 9-nya biar bisa nahan 9 lubang kita. Understand? Ini kan lubang kita ada 9, Pak. Nanti dihitung, mata ada 2, hidung ada 2, berapa? 4 tambah 5, kuping 2, berapa tuh? Yang 2 nanti dicari sama bininya ntar di rumah. Masya Allah, dicari ntar sama bini di rumah ada 2. Ngajinya apa tadi? Belubang Pak, gitu begitu. Masya Allah tuh. Makanya nyontoh Rasulullah. Wa auladu abrara, mempunyai anak. Ini kan ada hadis yang memang kalau dibaca kudu ada tafsir yang benar-benar harus tafsir. Ini contoh misalkan, awaladin salihin yad'ulah. Kenapa nggak pakai isim ma'rifah, pakai isim nakiro? Karena apa? Anak siapa saja boleh doain kepada orang lain. Tuh kalimatnya kan sodakotin jariyatin. Kenapa nggak as-sodakoti al-jariyati? Kalau sudah mendapatkan isim ma'rifah, hanya cuman anaknya saja yang mendoakan, orang lain nggak boleh. Understand? Udah begitu. Itu namanya siyakul kalam. Cara menafsirkan Quran dan juga hadis kan ada syaratnya, ada 3. SSL. Pertama apa? Siyakul kalam, literatur bahasanya. Yang kedua adalah sibak, berarti antara ayat pertama dan kedua ada namanya hubungannya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah lihaq, berarti ayat sesudahnya ada berhubungan dengan ayat sebelumnya. Itu namanya tafsirul Quran ma'al Quran. Baca Quran, yuk kita nyontoh Rasulullah. Mana perintahnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah.
Ilal akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Laqad kana, lamnya taukid, qadnya juga taukid juga harfiah. Di situ meletak pada isim fi'il madi yang mengartikan bahwa sungguh pasti. Nih kalau mengartikan begini. Terus kemudian ada kalimat fi'il madi kana, asalnya bukan kana, asalnya adalah kawana. Kalau di dalam madrasah dulu waktu saya sekolah di madrasah begini nih, dengerin. Ya kan, ya Allah. Kawana yukawinu takwinan takwanan tikwanan mukawanan mukawinun mukawanun kawin la tu kawin mukawanun kawin gitu ya Allah. Kalau di i'rab begini di dalam pesantren, kana asluhu kawana ala wasni fa'ala wa i'laluhu qulibatil wawu alifan ilata li taharrukiha wa fitahi ma qabla fasoro kana. Tuh. Understand? Udah, kalau terus aja dah ya Allah. Sungguh pasti ada pada diri Rasulullah apa yang ada? Uswatun. Nih pertama, kalimatnya nakiroh. Uswatun, bukan al-uswatu, bukan. Berarti kita nyontoh semuanya akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar ngerti. Jadi kalau misalkan maulid jabar, oh ya, kalau maulid adalah waktu dilahirkan, kalau maulud adalah bayi yang dilahir. Masya Allah tuh. Ingatlah kalau misalkan istri kita ya lagi ngandung, Masya Allah sudah 9 bulan 10 hari udah mau lahiran kan, Masya Allah ngelihatnya ya Allah, tidur miring susah, telentang kayak kuba atau hirin kan begitu ya. Ya Allah, tenggorok takut meletus kan begitu ya. Masya Allah, taruhannya orang-orang lahir itu izkariman au mustahidan. Kalau kita melahirkan hidup, kepingin hidup yang mulia. Kalau misalkan meninggal syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kudu disayang mak-mak. Kalau sampai rumah cium tangan diciumin gitu. Makanya kalau misalkan anak kepengen jadi soleh ya atau soleha, sering dibacakan surah Al-Qadar ya, disolawatin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini mah kadang-kadang keder bacanya ya kan. Ya Allah, suaminya nggak begitu apal. Udah Pak, apa-apa baca aja, baca Al-Qadar. Nanti kalau salah saya salah benerin kan begitu. Begitu dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatil Pak, lailatil gitu. Karena kagak apal itu dilanjutin ayatnya, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul Pak, lailatul. Akhirnya suami istri berantem gara-gara til ama. Lah iya itu begono. Masya Allah tuh. Sampai uswatun hasanah, nontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kepengen bahagia. Yang kedua, yang ketiga, wa khullatu sholihaina, duduk dengan orang-orang soleh. Kalau duduk dengan orang soleh, lama-lama jadi Kalau duduk dengan tukang azan, lama-lama jadi tukang. Kalau duduk dengan tukang hadroh, lama-lama jadi mukul had. Kalau duduk dengan orang sakit, lama-lama sakit. Kalau duduk dengan orang mati, lama-lama mati. Mau kaya mau miskin bakal mati. Orang miskin mati, orang kaya mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden mati, tukang Pepsoden mati, Pak Jenderal mati, tukang sendal mati, Pak Camat mati, tukang tomat mati, Pak RW mati, tukang tempe mati, Pak RT mati, tukang nete. Ya Allah, alhamdulillah ya ketahuan walaupun nete semua. Masya Allah. Wa khullatu sholihaina, duduk dengan orang-orang yang soleh. Ngapain umur udah dijas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling mentok-mentoknya nih, kalau beruntung 90 pun juga berapa gelintir gitu. Banyak kan 50, 51, ya Allah 60, 61, lalu 63. Ini mohon maaf, yang hari ini kalau itba dengan Rasulullah, kalau misalkan kita umur 63, sekarang umur 62, 9 bulan, siap-siap. Ngapain? Ya berdoa ya kan? Alhamdulillah. Waktu mustajab ini adalah ketika sehabis sholat subuh, ada si sepertiga malam, ketika di antara baina azan wal iqamah, itu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesimpulannya
yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ngomongnya udehan ya udah, kan begitu ya. Kesimpulannya pertama, kalau itba dengan Rasulullah, ikutin sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mempunyai istri yang soleha. Yang kedua, wa auladu abroro, mempunyai anak yang soleh dan Yang ketiga, wa khullatu sholihina, duduk dengan orang-orang yang soleh. Yang terakhir, yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, mempunyai rizki di negeri bukan di negeri lah. Kalau di negeri orang kan kita nggak tahu, bahasanya juga gak ngerti, ya nggak? Ya apalagi kalau kita orang Indonesia di Arab, waduh ya Allah, di Arab kagak bisa ngomong bahasa Arab. Begitu jalan keder ngomong sama orang Arab, ya ta'al ya Arabi, ta'al sini deh. Saya sebelumnya lupa mau ngomong begitu, bahasa Arab nggak ngerti, cuman apal Fatihah. Ya Syekh, ihdinas siratal mustaqim, kan begitu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lah Allah, yang namanya keder, ya kan? Dia nggak tahu maksudnya. Akhirnya orang soleh lanjutin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi ibadah bareng baca Fatihah, ya nggak? Masya Allah. Makanya ini hikmahnya, yaitu apabila kita nggak bertanya kepada orang lain biar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dengan para sahabat. Dia mengatakan begini, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Ya Rasul menyampaikan kepada para sahabat, saya rindu kepada umatku, kepada sahabat, saudara-saudaraku. Rasulullah para sahabat bertanya, bukankah saya saudara kamu ya Rasulullah? La. Walakin ikhwani, saudaraku adalah humul ladzina lam yarani walakin yu'minuna bi. Saudaraku adalah dia yang tidak melihat saya, melainkan dia yakin, percaya bahwa saya ada di diri mereka. Maka dari itu kita harus sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini menjadikan qirah kita, pelajaran buat kita semuanya, bahwa semuanya yang hadir semuanya bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita gembira dengan kedatangan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah menjelaskan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, suaya tadi sampai ntar juga suaya terus. Ya Allah, qul bi fadlillahi, katakanlah dengan keutamaan rahmatmu, bi rahmati, dengan rahmatmu. Fabidzalika, yang demikian itu, falyafrahu, maka kita kudu gembira dengan datangnya, lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'azama maulidi kuntu syahlahu yaumal qiyamah. Ya Pak, yang mengagungkan dan memuliakan lahir saya. Maksudnya kalau misalkan milad kan harus ada lafal Idnya. Kalau milad adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Idul Milad artinya ulang tahun. Panjang umurnya, alhamdulillah. Duitnya banyak, kontrakannya banyak, alhamdulillah. Bapaknya kawin lagi. Halo, apa loh? Insya Allah. Nah, mudah-mudahan 4 perkara ini yang menjadikan kita hidup bahagia dengan wasilah lantaran kita memperingati junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul akhirah. Yang terakhir kita mohon doa. Nanti ada yang membaca doa. Makanya kalau doa tangannya sebelah kanan kan ada angka 18 ya Pak ya. Coba dilihat. Ya barangkali orang jaga karsa tangannya palsu kan nggak tahu ya. Yang sebelah kiri 81 jumlahnya 90, yaitu namanya Asmaul Husna. Makanya kalau lagi minta sama Allah, mohon maaf, tangannya diangkat kalau bisa sambil nangis. Wafatul ainahu, dan kemudian matanya mengeluarkan air mata. Kalau bisa sambil nangis. Bapak pernah doa sambil nangis kagak? Kalau misalkan susah nangisnya, kakinya diinjak. Nah iya biasa pernah nangis. Nah makanya tangannya diangkat. Orang ambil air untuk tangannya rapat, kira-kira air jatuh kan. Makanya harus rapat. Ya,
dapat mohon maaf, saya bukan ngajarin tapi ngaji bareng-bareng. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena memang keilmuan saya yang masih sedikit dibanding dengan para ulama yang hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada pelajaran buat kita, yaitu ngikutin sunnah Nabi dan juga ngikutin akhlak Rasulullah SAW. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali, dan jangan lupa minggu yang akan datang jam 12 siang sampai jam 2 insya Allah ada di Ainus TV Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup dengan doa, ada beberapa maklumat dan pengumuman yang berkaitan dengan agenda kegiatan pengajian kuliah subuh pagi. Untuk kuliah subuh Rabu yang akan datang, yaitu bertepatan dengan tanggal 20 Oktober 2021 atau tanggal 13 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yaitu bertempat di Masjid An-Nur di Jalan Kebagusan Gang Langgar. Langgar 3 itu banyak masuknya, bisa dari Jalan Kelapa Hijau, bisa dari Jalan Kelapa Puan, dan bisa dari Jalan Haji Mursid. Kemudian DK-nya Ustaz Haji Muhammad Yusuf Asmawi, beliau ada di sebelah kiri yang kumisan kayak. Kemudian yang akan memimpin tahlil orang tua kita Ustaz Haji Muhammad Hashim. Kemudian yang akan bertindak selaku imam guru kita Kiai Hasan Fahmi. Kemudian untuk muazin Ustaz Haji Kamaluddin Husaini. Untuk Mau'izatul Hasanah guru kita Kiai Haji Dr. Andas Husni Abdurrahman. Untuk yang hari Minggu, yaitu tanggal 17 Oktober atau tanggal 10 Rabiul Awal, itu bertempat di Masjid Jami As-Sodina Pekayam. As-Sohadina Pekayam. Pekayam 1, saya juga belum tahu. Nanti di Sherlock oleh Sekjen Kuliah Subuh Ad Gabungan Kiai Haji Dr. Hamzah Ahmad. Kemudian yang hari Senin pagi itu seperti biasa di tempat guru kita di Masjid Al-Hikmah di Jalan Setu Babakan. Kemudian yang Selasa itu satu di Masjid Jami Al-Hidayah, yang kedua di Masjid Nurul Huda Pontangan guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi. Untuk hari Kamis kita libur. Hari Jumat itu di Mushola Asy-Syahidin Taman Giring, yang ketua majelis taklimnya Ustaz Pantun Ustaz Amir. Kemudian yang Sabtu saya salah di Masjid Mardotilah di daerah Kampung Sawah, dan yang Sabtu cukup banyak ada di Masjid Darussalam Kelapa 3, kemudian ada di Masjid Jami Al-Ifaya, di Masjid Jami Al-Bahja, di Masjid Jami Al-Musabihin, kemudian juga di Kebagusan, dan kemudian juga di Cilandak Timur. Kemudian untuk kantong hijau pada pagi hari ini alhamdulillah berjumlah 3.419.500 rupiah. Alhamdulillah. Untuk itu, marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan hak asrar keberkahan daripada Suratul Fatihah, seluruh jamaah yang telah mendermakan, mendonasikan, meninfakkan, mensedekahkan hartanya untuk kegiatan kuliah subuh Rabu pagi, bagi keluarganya yang telah meninggal dunia, kita doakan agar senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Dan keluarga kita semua, jamaah kita yang mungkin hari ini sedang terbaring sakit, baik itu berada di rumah ataupun berada di rumah sakit, kita doakan agar senantiasa Allah angkat penyakitnya,
Allah berikan kesembuhan yang sempurna, Allah panjangkan umurnya, dan kemudian bisa kembali beraktivitas. Dan kita semua yang hadir di sini agar senantiasa Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan urusan kita, urusan-urusan yang sulit senantiasa Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah angkat derajat ekonomi kita, Allah kayakan hidup kita, Allah muliakan hidup kita, dan hidup kita Allah berkahi, Allah rahmati, dan Allah ridhoi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Untuk doa guru kita Kiai Haji Faisal Asmawi, dan dari saya cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.